Martial Peak 3479. Mendengarkan penjelasan ini, Yang Kai sedikit mengangguk. Situasi saat ini di Myriad Demon Cave seperti paus yang menelan energi dunia dari seluruh benua Cloud Shadow. Secara alami mengubah tempat ini menjadi tanah suci budidaya. Selama beberapa hari berikutnya, fenomena ini menjadi lebih jelas. Energi dunia yang berkumpul dari segala arah menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Dan dengan Myriad Demon Cave sebagai pusatnya, dalam radius 10 km, banyak pembudidaya Demon Rache duduk bersila. Diam-diam mengedarkan teknik misterius mereka dan dengan rakus meningkatkan kekuatan mereka. Lao Ke, Yin, dan Kesen bergantian menjaga gua iblis segudang sementara dua lainnya menemukan tempat yang bagus untuk duduk dan bermeditasi. Yang Kai, di sisi lain, tidak ada hubungannya. Meskipun kondisi kultivasi di sini bagus, energi dunia wilayah iblis tidak cocok untuknya. Setelah mengamati selama beberapa hari, Myriad Demon Peel tidak menunjukkan tanda-tanda terbentuk, dan kejutan awalnya menghilang. Sebaliknya, itu menjadi agak membosankan. Jadi lebih baik untuk memahami hukum luar angkasa dari gerbang dunia. Tetapi jika dia pergi sekarang, dia mungkin harus segera kembali. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Menatap gua iblis segudang yang menelan semua jenis energi dunia, Yang Kai berpikir bahwa jika dia melemparkan perwujudannya ke dalam, dia akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Efisiensi budidaya ras iblis di sini akan meningkat beberapa kali. Dan dengan perwujudannya yang memiliki hukum pertempuran pemakan surga, efeknya akan lebih besar. Begitu pikiran ini muncul, Yang Kai tidak bisa menahannya lagi dan tidak sabar untuk melemparkan perwujudannya ke dalam untuk menguji efeknya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Lao Ke sedang berjaga tidak jauh. Dan iblis lain yang bertanggung jawab untuk memantau lingkungan juga telah bubar. Tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia segera menghilang. Untuk menghindari kekurangan apapun, Yang Kai pergi ke suatu tempat yang berjarak 100 km dari Myriad Demon Cave dan menemukan tempat yang tidak berpenghuni untuk melepaskan perwujudannya. Menggunakan Divine Sense-nya, perwujudan memahami niat Yang Kai dan diam-diam tenggelam ke tanah, mendekati Myriad Demon Cave. Setelah beberapa saat, Yang Kai kembali ke sekitar gua iblis segudang. Lao Ke meliriknya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak berani bertanya apapun. Yang Kai memasang tampang bosan dan duduk bersila, tampak bermeditasi. Tetapi pada kenyataannya, dia memperhatikan gerakan perwujudannya. 10.000 meter di bawah tanah, perwujudan dengan cepat berenang ke depan. Tanah dan pasir tidak dapat menghentikannya sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, ia mendekati Myriad Demon Cave dan setelah jeda singkat, ia menembus lapisan pertahanan terakhir dan memasuki Myriad Demon Cave. Begitu masuk, ekspresi Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Perwujudan itu terbentuk dari gumpalan klon jiwa ilahinya. Jadi dia bisa merasakan segala sesuatu tentang perwujudan ini. Pada saat ini, gua iblis segudang yang semula biasa sekarang dipenuhi dengan segudang warna. Seluruh gua iblis segudang tampaknya telah berubah menjadi makhluk hidup yang terus-menerus mengaduk energi dunia di sekitarnya. Tidak hanya itu, Yang Kai juga samar-samar merasa bahwa sesuatu yang lain telah ditelan oleh Myriad Demon Cave. Tetapi karena penghalang di antara mereka, dia tidak tahu apa itu. Untungnya, tidak ada kelainan ketika perwujudannya memasuki Myriad Demon Cave. Jika tidak, dia akan terpapar. Setelah jeda singkat, perwujudannya terbang lurus menuju bagian terdalam gua iblis segudang. Semakin dalam, semakin luar biasa energi yang tersimpan di dalam gua. Di dinding gua, ada keberadaan seukuran kepalan tangan yang terus-menerus bergelombang seperti hati. Benjolan seukuran kepalan tangan ini bukanlah daging atau batu. Meskipun mereka terlihat aneh, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Untuk saat ini, dia tidak tahu benjolan apa itu. Jadi dia tidak berani menyentuhnya. Setelah beberapa saat, perwujudan tiba di lapisan terendah gua iblis segudang. Ini adalah ruang besar yang dipenuhi dengan energi dunia yang tak terbayangkan. Energi dunia yang telah berkumpul di sini hampir membeku menjadi kabut, dan dinding gua dipenuhi dengan tetesan air. Setelah menemukan tempat duduk, perwujudan itu duduk bersila dan mulai mengedarkan hukum pertempuran pemakan surga.
tubuh besarnya langsung berubah menjadi lubang tanpa dasar yang menelan energi dunia di sekitarnya. Sesaat kemudian, Yang Kai, yang sedang beristirahat di luar dengan mata tertutup, tersenyum. Seperti yang dia duga, efek kultivasi di dalam Myriad Demon Cave ternyata sangat bagus. Jika kecepatan kultivasi Lao Ke dan yang lainnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya, maka di dalam Myriad Demon Cave, itu bisa puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat. Efisiensi mengerikan seperti itu hanya bisa dicapai oleh perwujudan. Jika itu orang lain, tanpa hukum pertempuran pemakan surga, mereka tidak akan dapat menyerap banyak energi dunia dan hanya akan menyia-nyiakan kesempatan mereka. Seiring berjalannya waktu, energi dunia yang terakumulasi di Myriad Demon Cave tidak berkurang sama sekali, tetapi peningkatannya berkurang secara signifikan. Lagi pula, kecepatan perwujudannya melahap energi dunia tidak lambat. Melalui perwujudannya, Yang Kai telah mengamati situasi di dalam Myriad Demon Cave, mencoba mengorek rahasianya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan teriakan kaget, menyebabkan Lao Ke di dekatnya dengan cepat menoleh untuk menatapnya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama dan melihat bahwa Yang Kai tidak melakukan gerakan lain, dia akhirnya membuang muka. Yang Kai tidak memperhatikan perhatian Lao Ke sama sekali dan benar-benar fokus untuk menyelidiki situasi di Myriad Demon Cave. Sebelumnya, dia merasa bahwa setiap kali gua iblis segudang menelan sesuatu, selain menyerap energi dunia dalam jumlah besar, itu juga menelan sesuatu yang lain. Sekarang, perasaan ini menjadi lebih jelas. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, dia tidak dapat menemukan apapun, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Pada saat ini, gua iblis segudang sekali lagi mulai bergerak, dan Yang Kai dengan cepat memusatkan perhatiannya melalui perwujudannya. Kali ini, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk, menyebabkan ekspresinya bergetar. Untuk memastikan apakah ada yang salah dengan pengamatannya, dalam beberapa hari ke depan, setiap kali gua iblis segudang gusar, dia akan memperhatikannya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ekspresi aneh muncul di wajah Yang Kai. Setelah beberapa hari pengamatan, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Myriad Demon Pill memiliki efek yang begitu kuat. Itu bukan karena gua iblis segudang telah menelan energi dunia dalam jumlah besar, melainkan karena terus-menerus menyerap energi semua makhluk hidup di benua ini. Melahap semacam ini hampir tidak terdeteksi, dan bahkan Yang Kai tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Jika bukan karena perwujudannya saat ini berada di bagian terdalam Myriad Demon Cave, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Di benua Cloud Shadow, ada ratusan juta pembudidaya ras iblis, dan gua iblis segudang terus-menerus melahap kekuatan mereka. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, seberapa mengerikan jumlah energi yang terkumpul. Namun, seperti yang telah diamati oleh Yang Kai, jenis melahap ini hampir tidak terdeteksi dan tidak merusak fondasi mereka, sehingga bahkan Raja Iblis pun tidak menyadarinya. Energi dari setiap makhluk hidup yang diserap oleh Myriad Demon Cave tidak signifikan. Tetapi jika semua energi ini dikumpulkan bersama, itu akan menjadi bentuk embrio dari Myriad Demon Pill, akar dari Myriad Demon Pill. Pada saat ini, energi dunia yang diserap oleh Myriad Demon Cave akan dapat membantu akar ini mekar dan berbuah. Ini adalah alasan mendasar mengapa Myriad Demon Pill bisa mengandung energi yang begitu besar. 12 Saint Iblis mungkin tahu tentang ini, tetapi mereka tidak pernah mempublikasikannya. Bahkan Half Saint harus tahu tentang itu. Penemuan ini membuat Yang Kai merasa tidak percaya. Menurut situasi saat ini, Myriad Demon Cave tampaknya benar-benar memiliki kehidupannya sendiri. Mengumpulkan kekuatan kecil dari miliaran makhluk hidup di satu tempat untuk membentuk Myriad Demon Pill, menciptakan Master Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia memikirkan hal ini, sesuatu yang aneh terjadi pada perwujudannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perwujudan memiliki hubungan samar dengan gua iblis segudang, membuat Yang Kai merasa seolah-olah seluruh benua Cloud Shadow berada di bawah kendalinya. Di bawah persepsinya, roh Yang Kai bangkit ketika dia dengan jelas memperhatikan bahwa cahaya putih murni telah muncul di Myriad Demon Cave, berputar-putar di sekitar avatarnya.
Cahaya putih murni inilah yang memungkinkan avatarnya membentuk koneksi khusus dengan Myriad Demon Cave. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa di dalam cahaya putih murni adalah versi mini dari benua Cloud Shadow, dengan benang energi hukum mengalir keluar darinya. Sumber asal, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, rasanya sangat mirip dengan Origin Source. Ketika dia berada di Starfield, dia telah menyempurnakan Star Source dan bahkan Starfield Origin. Jadi dia secara alami akrab dengannya. Mungkinkah ini sumber asal benua Cloud Shadow? Benua hancur di wilayah iblis sebenarnya memiliki sumber asal. Ini cukup mengejutkannya. Dia mengira bahwa karena wilayah iblis telah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu memiliki sumber asalnya, itu seharusnya dihancurkan. Tetapi apa yang dia lihat di depannya benar-benar membalikkan pemahamannya. Sumber asal sebuah benua jelas merupakan dasar dari benua ini. Selama seseorang dapat memperbaiki sumber asal ini, mereka akan dapat sepenuhnya mengendalikan benua ini dan menjadi penguasanya. Yang Kai tidak tahu mengapa sumber asal ini tiba-tiba muncul. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jika perwujudannya dapat memperbaiki sumber asal ini, maka benua Cloud Shadow akan menjadi wilayahnya di masa depan. Bukan hanya gelar yang diberikan oleh Yu Rumeng. Di sisi lain, perwujudan juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Jadi bahkan tidak perlu berkomunikasi dengan Yang Kai sebelum mencoba menyerap dan memperbaiki sumber asal ini. Sumber asal tidak menunjukkan tanda-tanda menolak perwujudan. Karena itu muncul dengan sendirinya. Itu jelas tertarik oleh semacam kekuatan. Yang Kai memperkirakan bahwa ini adalah hukum pertempuran pemakan surga yang digunakan oleh perwujudannya. Hukum pertempuran pemakan surga dikenal sebagai seni jahat di batas bintang dan bukan sesuatu yang bisa digunakan di dunia luar, tapi itu sesuai dengan selera wilayah iblis. Jika Kaisar Agung Pemakan Surga lahir di wilayah iblis, dia pasti akan dapat mencapai hal-hal besar. Jadi tanpa usaha apapun, perwujudan Yang Kai menelan sumber asal dan mulai memperbaikinya. Dalam sekejap, perwujudan Yang Kai dan Gua Iblis Segudang menjadi lebih dekat. Hubungan dekat ini semakin menegaskan pengamatannya sebelumnya. Gua Iblis Segudang benar-benar melahap kekuatan miliaran makhluk hidup di seluruh benua, mengubah kekuatan ini menjadi pil Iblis Segudang. Setelah itu, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Perwujudan menyerap energi dunia yang dikumpulkan di Gua Iblis Segudang sambil menyempurnakan sumber asal benua Cloud Shadow. Yang Kai mengamati sebentar sebelum menjadi tenang. Bersambung.